Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum ibu dan kaum bapa, saudara-saudara sidang jemaah kajian ayat-ayat akidah, mari kita bertahmid memuji Rabb kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah solat maghrib kita dan seluruh ibadah yang kita tunaikan sehari ini, kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu mari di majlis pengajian ini kita menyampaikan selawat dan salam kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Mari kita buka kajian malam hari ini Bapak Ibu dengan membaca basmalah. Bismillah. Kajian kita malam hari ini melanjutkan kajian kuliah subuh petang berkenaan dengan amalan-amalan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar jiwa kita tentram, agar tabiat buruk yang melekat kepada diri manusia bisa kita kendalikan dan tidak merusak kepada diri kita. Amalan-amalan itu ada di dalam surah Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 19 sampai nanti berakhir di ayat ke-35. Dan kitalah sampai di amalan yang ke-4 dan terakhir sebelum ditutup petang kita singgung amalan yang ke-5. Dan malam hari ini kita ingin melanjutkan amalan yang ke-5 ini, dan mudah-mudahan kalau cukup waktu Bapak Ibu kita selesaikan sampai amalan yang ke-7. Mari kita baca terlebih dahulu, kita simak surah Al-Ma'arij surat ke-70 ayat ke-19, dan nanti kita berhenti di ayat yang akan kita bahas malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Di antara amalan yang diajarkan Allah agar jiwa kita terbebas dari tabiat-tabiat buruk yang melekat kepada manusia, yang pertama adalah solat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dengan sifat mudah berkeluh kesah, kemudian mudah sedih, kemudian rakus atau kikir. Itu tabiat manusia, sisi buruk manusia. Itu sudah kita bahas beberapa kali pertemuan. Yang terbebas dari penyakit
tabiat buruk ini. Yang pertama, orang yang sholat. Sholat disebut 2 kali dalam ayat ini. Yang pertama, orang yang terus menerus melaksanakan sholat, dan nanti di penutup pada ayat ke-34 Allah kembali menyebut sholat, yaitu orang yang memelihara sholatnya dengan baik. Jadi amalan, karena diulang sholat ini 2 kali Bapak Ibu, ini menunjukkan pokok penting terlebih dahulu adalah sholat. Nah, ini. Jadi kalau sudah sholat yang goyang, sholat yang tidak dilaksanakan dengan baik, sholat yang bilotakana saja, ini ancaman orang tersebut akan mendapatkan kegelisahan jiwa. Makanya Bapak Ibu, kalau ada rumah tangga, katakan di rumah tangga itu terasa neraka, kata mereka. Sementara rumah secara fisik bagus, penerangan bagus, tapi di dalam rumah orang seperti neraka. Sebenarnya hanya yang paneh Bapak Ibu, jiwa. Pertanyaan pertama adalah, sholat nak orang di rumah itu? Iyo lagi sholat, bahas sholatnya. 2 syarat disebut dalam ayat ini. Sholat yang pertama daimun, nah ada putih sholat Pak. Memutuskan sholat cek-ceknya 2 saja Pak, hilang akal cek, yang kedua mati. Yang kedua adalah yuhafizun, mereka orang-orang yang memelihara sholatnya Ibu. Jadi kalau di rumah tangga itu bak katuinyo sholat Pak, kadang sholat kadang tidak, kadang sholat bila takana, nah, itu adalah isyarat, ya, isyarat awal malapetaka akan datang di rumah itu. Jadi kunci pertama sholat. Yang kedua adalah amal yang terkait dengan harta. Allah menyebut wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, orang-orang yang mengeluarkan hartanya karena di situ ada hak orang lain. Zakat dia, berzakat dia, berinfak dia. 2. Yang ketiga adalah wallazina yusaddiquna biyaumiddin, amalan hati, membenarkan ada hari berbangkit. Yang keempat, wallazina hum min azabi rabbihim musyfiqun, orang-orang yang takut dia dengan azab Rabbnya. Ini amalan hati. Nah, nan kalimo Bapak Ibu, kau yang ingin kita lanjutkan malam ini, wallazina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara kehormatan, memelihara kemaluannya. Nah, Bapak Ibu, subuh patanglah kita kaji yang menjadi perhatian dek kita kini oleh Bapak Ibu, melakukan pencegahan jangan sampai orang melampaui batas dalam perkara syahwat. Sebab mengulang balik, sumber kerusakan yang dilakukan manusia itu berapa Pak Ibu? Kaji petang 3 Pak. 3 sumber kerusakan itu. Nah, di mana yang 3 itu ada dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 68. Jadi apa saja kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, baik nanggadang maupun dan ketek, 3 saja sumber Pak. Pangkawala 3 saja. Pertama, hati bergantung selain kepada Allah. Apa puncaknya Bapak Ibu? Orang berbuat syirik. Itu siapa? Lebih percaya Bapak Ibu, mahasiswa kami di IAIN Bukit Tinggi pernah membuat penelitian di Sumatera Barat kok Pak, masih ada jorong orang di kampung di Sumatera Barat kok, tidak perlu maksudnya nama kampungnya, punya tradisi meminta izin ke kuburan sebelum perkawinan. Minta izin ke kuburan sebelum perkawinan. Nah, lawala lamunya Islam masuk ke Sumatera Barat ke Ranah Minang. Awak kan heran Pak nak? Apa? Minta izin. Kalau ziarah itu beda Pak Haji. Kau memang dalam penelitiannya minta izin. Kuburanku kuburan siapa? Ada satu penelitian lain Pak Ibu. Mahasiswaku nyu kamera, nyu syuting, nyu video kan. Kebiasaan di kampungnya itu, kalaulah pulang padi panen, aku pernah mau ceritakan di Masjid Muslimin, pernah mau ceritakan juga. Kebiasaannya adalah masyarakat di kampungku mulai mendabiah kabau Pak. Sudah tuh kemudian kabau tadi didabiah di kuburan tadi.
kuburan yang diyakini kuburan orang nan partamo tibo di kampung tu. Tapi sia namonyo apa agamanya ndak boleh diberitahu. Sia namonyo ndak boleh diberitahu. Mereka darahi kuburan tadi, mereka meminta ke kuburan tu, bahkan divideokan mana apa ibu? Mahasiswa tadi meneliti, nyo mengecek ke kuburan tu. Ko kabake orang keramik kuah minta buliah, nani minta buliah. Ya. Nyo berdoa kepada Allah melalui yang disebut orang keramik di kuburan tadi. Ikut dari masalahnya Bapak Ibu, hati bergantung selain pada Allah. Satu, itu sumber pertama. Puncaknya orang berbuat syirik. Sumber kejahatan yang kedua adalah emosi yang tidak terkendali. Puncaknya adalah orang melakukan pembunuhan. Surat Al-Furqan ayat 68. Nah, yang ketiga, sumber kejahatan itu adalah syahwat yang tak terkendali. Puncaknya apa Bapak Ibu? Orang berzina. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu dosa perkara syahwat, yang paling tinggi itu zina, Pak. Nah, karena itu perkara meninggalkan zina dan menjaga, Allah sebut di sini furuju li furujihim hafizun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, kemaluannya dipelihara. Allah sebut. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Patang sebelum penutup kuliah subuh mau sampaikan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan pendidikan antisipasi. Kalau bahasa Arabnya at-tarbiyatul wiqaiyah. Ranca awak mencegah sebelum dah datang. Sama jo kebakaran Bapak Ibu terhormat. Mana ranca tabaka gadang baru peloi jaringan-jaringan kabel-kabel kau Pak, atau diperiksa sekali berat tu Haji 10 tahun. Berat Haji 4 tahun dah ya? 8 tahun, 8 tahun atau 10 8 9 tahun diperiksa Bapak Ibu. Itu kan wak mencegah matian kompor sebelum pai. Ibu nak cabui segala cok rice cooker, cok ale ya, cok pangit nai ya. Cabik sebelum buat pai. Kalau bos sangkit ketek-ketek dulu Bapak Ibu, sangkit SD, orang gaya kan sebelum ibu tu nak masak ditungku kan. Jadi awak orang gaya meninggal awak belum pergi ke pasar, atau awak tinggal di rumah Pak. Memasak lawak dulu Pak. Masak nasi, masak air kan. Itu sebelum pergi main basiram tungku tu juai Pak. Ada je nyalos ketek, atur kan awak ketek-ketek dek karena takut Pak. Jangan sampai nanti terbakar. Apalagi dapur itu kayu. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam Quran memang kita disuruh cegah dulu sebelum datang malapetaka. Termasuk musibah dalam perkara berurusan dengan kesucian. Kini yang ingin balik juga dia melihat. Orang banyak lo ingin melamar adiknya. Nak dia datang lagi. Tutup pintu untuk yang sementara, adiknya masih suka. Wali menghalang-halangi, kau Pak, maka turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kalau orangnya kalau soal itu Pak Ibu kan lebih banyak pengalaman mengatasi masalah-masalah serupa itu. Sebab orang kau cocok, nani kola bertobat, nani kola mengakui kesalahan, cocok sama cocok, dihalang-halangi dia wali nang menikah dak awak Pak. Kalau dihalang-halangi, dikhawatirkan datang kemudaratan, kawin lari sekurang-kurang Pak. Jadi kawan yang keraju di KUA tadi cerita lo Pak. Bayanglah tu aja 2 jam sudah dinikahkan ya, karena ada wakil wali tadi diwakilkan karena tidak bisa sesuai dengan syariat, tidak bisanya Pak ya, sakit ke apa lala dulu sore bersedia diwakilkan. 2 jam setelah dinikahkan datang kembali apanya tadi atau kakaknya, caranya beli aja. Seperti itu kadang-kadang perilaku wali Pak. Bantu inyo nak menikah, padahal yang akan menjalani kita, yang akan menjalani Pak nak, yang akan menjalani mereka. Jadi timbangan kita para wali itu Bapak Ibu haruslah timbang yang syar'i,
Mak kalau ndak orang Jurang Minang nak boleh nak izin mak dah. Tu apa? Kalau kini pun ndak lah itu zaman ibu terhormat. Ya, orang lah Baminan tu jurang Australia. Ya, apalagi kalau lah minum nyo tetalu aku pak. Dah makan nyo randang. Aleh. Ya. Istilahnya apa ibu? Lah cocoknya pak. Karena itu Allah melarang para wali jangan halang-halangi wanita yang di bawah perwalian untuk menikah kembali. Itu nan ketiga. Contoh pendidikan pencegahan. Jadi orang-orang kawin lari itu rata-rata Pak Ibu persoalan di wali. Kecuali kalau alasan wali tadi syar'i ke sesuai dengan syariat. Kalau itu calon laki kau nak ada semayang indah. Saya kalau indah aja nak izin apa jemaah. Ibu bapak bo pernah pergi barale ya menangih lah nenek ya pak menangih nenek jadi nak undang barale go salah seorang pengurus masjid pak diundang pak kan hati bolo menangih lah nan beliau anaknya padusi ke pengalaman pak menangih neneknya ba mak le sanang tiap mak lain deh dapat nan yang kandati tu keciknya babisi kamu payah mencari orang sumbayang kini nak aku lagi dapat nang sumbayang payah mencari orang solat tapi bahagianya alhamdulillah Ustaz amak lagi dapat menantu orang solat sebenarnya solat gue biasa saya pak tapi menjadi luar biasa di tengah kondisi orang payah solat itu apa yang terhormat. Yang keempat masih di surat Al-Baqarah, pendidikan antisipasi jangan sampai rusak garis keturunan dengan orang tadi tak bisa kontrol diri. Bapak Ibu lihat ayat surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah ayat 235. Tasawuf Ibu. Ya, surah Al-Baqarah ayat 235. Luar biasa pula isi ayatnya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا annallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Ayat ini Bapak dan Ibu berisi larangan untuk meminang secara terang-terangan kepada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kita tahu kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa Ibu? Bapak 4 bulan 10 hari. Ya, sebenarnya kan nyala boleh menikah Pak. Ya lakinya lah meninggal mak. Tetapi sebelum habis masa iddahnya yang 4 bulan 10 hari tadi, tidak boleh meminangnya secara terang-terangan, tetapi boleh dilakukan secara sindiran. Barakah hebatnya Pak. Bama kau tidak boleh secara terang-terangan, beko dikhawatirkan alun selesai iddahnya lai nyeterima pinangan orang tadi. Alhasil belum jelas hitam putihnya. Nyo harus selesai dulu masa iddah 4 bulan 10 hari ya. Secara fisik biologisnya bagus, baik, secara kejiwaan baik. Tapi kalau capek-capek ni terima pinangan ya, tentu teibolo hati dun sanak suami pak. De nyokipeh kuburan lakinya cik. Nyokipeh kuburan laki.
cuitu wananya, rusak. Begitu hebat Islam apa itu. Kita lihat, kalau lihat ayat-ayat ini, wala junaha alaikum fima arradtum bihi khitbatin nisa. Wahai laki-laki muslim, kalian tidak berdosa menyampaikan lamaran dengan sindiran kepada janda kematian, ya, janda yang kematian suami, ya. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian merahasiakan keinginan melamar tersebut di dalam hati kalian. Kalau nak kapandai ju sindiran, ya, simpan dalam hati. Tapi kalau orang Minang berasa santiang Pak, ya, karena orang Minang gua mengeceknya kan sindiran saja Pak, ya, gurindam kata-kata melereng Pak. Orang Minang santiang. Atau simpan dalam hati, kata Allah. Sampai begitu Allah mendidik Bapak Ibu. Alimallahu annakum, ya, alimallahu annakum, ya, satadhkurunahunna. Allah mengetahui bahwa kalian selalu mengingat janda itu, kata Allah. Allah tahu. Kalau nak kapandai sindiran, simpan dalam hati, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nan babahayonyo kayo Bapak Ibu, alun mati lakinya lah Pak. Duit lakinya Pak, anyo tinggal laki tadi, alun jaleh jatuh talak leh. Itu nam banyak Pak Ibu Rahmat. Ya, apa sebab? Ini balik ke tauhid balik. Apa sebab? Dia sangka Allah tak melihat. Dia sangka pernikahan itu tak ada hubung kait dengan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Aku nak banyak gini, ya. Istilahnya Bapak Ibu, pelabuhan mendingan kapal. Ya, ni tinggal nak jemaah berkonsultasi, apa acara kedudukan hukumnya Ustaz. Talak lun jatuh tapi lah ditinggal dek istri. Nah, Bapak Ibu, itu contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran dari sekian banyak ayat yang mengajarkan kepada kita pendidikan pencegahan. Agar apa Bapak Ibu? Agar jangan sampai orang lost control, tidak terkendali, sehingga sampai dia kemudian melampaui batas dalam urusan terkait dengan syahwat sebagai manusia. Bapak Ibu, cari balik surah Al-Ma'arij tadi, surat 70 tadi, ya, ayat ke-29. Ini amal termasuk amal meninggalkan larangan itu. Sehingga disebut kembali dalam ayat ini, berulang balik Bapak Ibu, berulang kembali membaca ayat ini, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kehormatan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sebelum kita tutup, kamu perlu menjelaskan sebentar ayat ke-30 ini. Kecuali kepada pasangan yang sah mereka, istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau orang yang berada di bawah pengendalian penguasaan mereka. Siapa ini? Budak. Fa innahum ghairu malumin, kata Allah, ya. Karena itu, dan itu bukan perbuatan tercela. Nah, Bapak-bapak, Ibu, hati-hati kita dalam memahami ayat budak tadi. Dulu budak itu dihapus secara bertahap, jadi boleh kepada istri atau budak. Tetapi para ulama ada yang berpendapat meskipun budak tetap harus dinikahi. Meskipun budak tetap harus dinikahi. Jadi ayat ini bukan menghalalkan bergundik-gundik seperti mungkin dilakukan oleh raja-raja, pelihara gundik selir. Tidak. Jadi kamu sepakat dengan pendapat ulama yang menyatakan meskipun budak tetapi harus boleh dinikahi, harus dinikahi budak tersebut. Nah, sebab Pak Ibu Terhormat, ya, ini cukup menghebohkan di Indonesia kemarin, ya, meski ada juga yang membela-belanya, tapi saya condong pada pendapat ulama yang tidak menerima. Dia menafsirkan ma malakat aimanuhum tadi, orang yang di bawah, ya, pengendalian tadi, apabila seorang wanita, ya, suka sama suka, tidak di tempat yang ramai, sembunyi,
walaupun tidak nikah itu boleh katanya. Itu kan sama saja menghalalkan, melegalkan perzinaan. Coba Bapak Ibu lihat. Yang paling berbahaya lagi di samping itu Bapak Ibu adalah nikah kontrak atau kawin kontrak, yang disebut dengan istilah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernah dahulu dibolehkan oleh Nabi SAW, tapi kemudian dilarang kembali, dilarang oleh Nabi sampai hari kiamat. Tapi hari ini masih ada yang melakukan kawin kontrak tuh. Hati-hati Pak Ibu, ya hati-hati kita generasi waktu belakang. Jadi datangnya ke puncak Pak, cari yang kukali, icak-icak jadi yang kukali, icak-icak jadi wali, di kontrak seminggu, di kontrak sebulan. Itu adalah perbuatan perzinaan. Sebab tujuan berumah tangga itu tidak tercapai, Bapak-Bapak yang terhormat, tidak tercapai. Nah, ini kembali kita bahas secara lebih serius. Mudah-mudahan Bapak Ibu terhormat selamat diri dan keluarga kita, anak cucu kita sampai ke bawah, terutama adalah selamat kesucian garis keturunan kita. Nah, itulah amalan yang kelima terkait dengan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita agar tentram jiwa lakukan amalan-amalan ini. Orang